Selamat datang di channel Sekolah Minggu Lion Kids Philadelphia. Hi everyone, welcome to Lion Kids YouTube channel Philadelphia, Medan. Sekarang kita akan melanjutkan pembacaan kita di dalam bilangan 6. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kita, mari kita bersama-sama berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu hingga pada saat ini kami dapat menikmati segala berkat yang berkelimpahan daripada Engkau, kesehatan, kekuatan, dan juga makanan dan minuman yang telah Kau berikan pada kami yang menjadi bagian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami akan melanjutkan pembacaan firman dalam bilangan 6. Kiranya dalam pembacaan firman ini kami dapat sesuatu hal yang baru, mendapat berkat dan juga mendapatkan hikmat daripada Engkau Tuhan Yesus. Berkati hati, jiwa, dan pikiran kami. Kami serahkan semua hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan kami juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita akan melanjutkan pembacaan kita dalam bilangan 6. Kita akan mulai dari ayat pertama. Bilangan 6 ini perikopnya ada 2 ya adik-adik. Yang pertama adalah hukum mengenai kenaziran. Kita mulai dari ayat pertama ya. Ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya janganlah ia memakan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya atau ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Selama waktu kenazirannya ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ke-7 haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan perdamaian bagi dia oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya dan mengkhususkan waktu kenazirannya bagi Tuhan. Ia membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah.
hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenazirannya telah menjadi najis. Dan inilah hukum tentang seorang nazir. Apabila waktu kenazirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan, dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan, juga sebaku roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. Domba jantan itu haruslah diolahnya sebagai korban keselamatan bagi Tuhan beserta sebaku roti yang tidak beraki itu. Juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya. Maka haruslah orang nazir itu mencukur rambut kenazirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenazirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang di bawah korban keselamatan. Imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu sesudah dimasak, dan satu roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul dengan satu roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang nazir itu setelah orang ini mencukur kenazirannya. Kemudian haruslah imam mengunjukkan semuanya itu ke hadapan Tuhan sebagai persembahan unjukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam beserta dada persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah boleh orang nazir itu minum anggur. Itulah hukum tentang orang nazir yang menazarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenazirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu. Sesuai dengan bunyi nazar yang diikrarkannya, demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenazirannya. Sekarang perikop kedua. Perikop kedua adalah ucapan berkat imam di ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Amin. Oke adik-adik, kita telah membaca kitab kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, fokusnya jangan ke hal yang lain karena kita mau berdoa ya. Baik, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kasih-Mu yang sungguh luar biasa tetap menyertai kami dan melindungi kami hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus, terutama kami mau meminta ampun atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat atau keluarga-keluarga kami yang sudah menyedihkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau ampuni, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap bermurah hati untuk mengampuni kami. Dan biarlah Tuhan Yesus ajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang rendah hati kepada sesama dan terutama kepada Engkau Tuhan Yesus. Biar dalam setiap aspek kehidupan kami dapat meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau berdoa khususnya bagi jemaat GPD Philadelphia. Biarlah Tuhan Yesus Engkau tetap memberkati, Engkau tetap menyertai setiap aspek kehidupan mereka dalam usaha mereka, di bidang pendidikan maupun pekerjaan mereka Tuhan. Dan juga bagi orang-orang yang sedang
kesusahan dalam bidang kesehatan mereka atau ekonomi mereka. Engkau yang membuka jalan, Engkau yang menghibur hati mereka, Engkau juga Tuhan Yesus yang akan memberikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa bagi mereka. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau tetap menyertai mereka dalam masa-masa yang sedang susah ini, dan biarlah namamu dapat dipermuliakan dalam keluarga dan dalam setiap pribadi mereka, Tuhan. Dan juga kami tidak lupa berdoa bagi pemerintah-pemerintah yang sedang bersusah payah untuk bekerja dalam masa pandemi ini, mulai dari pejabat-pejabat sampai kepada menteri-menteri yang ada, sampai kepada presiden kami, Tuhan Yesus. Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, di mana Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta dalam hati dan pikiran mereka, agar tidak ada rencana-rencana jahat yang merugikan rakyat ataupun negara ini dan bangsa ini, Tuhan. Segala rencana-rencana iblis yang ada, yang sedang mencari celah dalam kehidupan mereka, kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya kemuliaan-Mu akan nyata di bangsa dan negara Indonesia ini, Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau membuka pintu-pintu yang luas bagi pemerintah untuk membantu dengan tulus ikhlas, agar negara ini dan bangsa ini menjadi negara yang maju dan bangsa yang benar-benar memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap orang yang telah membaca Alkitab pada hari ini, biarlah Engkau memberikan dan menambah-nambahkan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka dalam hati, jiwa, dan roh mereka, Tuhan. Dan biarlah di hari-hari kedepannya Engkau juga menyertai mereka, khususnya masa depan mereka. Engkau telah sediakan yang terbaik dari yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang singkat. Biarlah doa ini menjadi bau yang harum di kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa, doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita jumpa lagi di lain hari. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Goodbye everybody. Shalom.